Hai guys, kembali lagi bersama Ane di channel KGP. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa BTTH yang berkisah tentang perjalanan Xiaoyan menuju dataran tengah. Bagaimana kisahnya? Inilah dia, cekidot. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sebuah rombongan kereta kuda yang dipimpin oleh seorang gadis cantik. Sementara di dalam salah satu kereta terlihat seorang pemuda yang sedang membuka matanya. Saat itu dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Dia adalah MC kita, yaitu Xiaoyan. Kemudian ketika Xiaoyan masih kebingungan di mana dirinya berada saat itu, datanglah seseorang. Orang tua ini sangat senang karena akhirnya anak muda yang ada di hadapannya saat itu sudah terbangun dari pingsannya, padahal sedang terluka cukup parah. Kendati demikian, Pak Tua ini meminta Xiaoyan agar tetap berada di tempat tidur dan jangan terlalu banyak bergerak. Pak Tua ini memperkenalkan namanya yaitu Han Chong dari keluarga Han. Di sini beliau memberitahu Bang MC bahwa sebelumnya ketika dalam perjalanan mereka menemukannya sedang tak sadarkan diri di tengah gurun pasir. Pada saat itu jika mereka datang terlambat maka mungkin saja Bang MC sudah menjadi mangsa binatang serigala gurun. 以为你还得好几天才能缓过来，没想有狼群出没。哼，看这伤势，本以为你还得好几天才能缓。 Lalu Xiaoyan teringat bahwa sebelumnya dirinya, Jian dan Xiao Yixian sedang melewati lubang cacing untuk menuju dataran tengah. Namun sayangnya di tengah perjalanan taksi yang mereka tumpangi terkena badai luar angkasa sehingga membuat mereka bertiga terpisah. Di sini Xiaoyan berterima kasih kepada Pak Tua Chong karena telah menolongnya. Pak Tua ini mengatakan agar tidak perlu berterima kasih kepadanya karena nona kedua keluarga Han mereka lah yang memerintahkan untuk menyembuhkan Xiaoyan. Kemudian terdengar suara seorang gadis yang memerintahkan bahwa mereka akan berkemah di tempat tersebut. Bang MC yang penasaran sangat kepo dengan gadis tersebut. Pak Tua Chong memberitahu bahwa gadis itu adalah nona kedua dari keluarga Han. Ketika melihat Xiaoyan yang sudah sadarkan diri bahkan bisa berjalan, membuat gadis ini sangat kagum kepadanya. Dengan malu-malu kucing, Bang MC berterima kasih atas bantuan yang gadis ini berikan. Namun si nona malah memperkenalkan namanya yaitu Hansu, yang mana nona ini memimpin pasukan perjalanan tersebut. Ia berkata bahwa di dalam pasukan yang ia pimpin mereka tidak akan memberi makan kepada orang pemalas. Nona ini berharap agar Xiaoyan cepat pulih agar dapat melakukan sesuatu untuk mereka. Jika saat itu Bang MC berkontribusi dengan baik, maka setelah sampai di kota maka akan dapat bergabung dengan pasukan penjaga kota. Walaupun penghasilannya kecil, namun sudah dapat membuat Bang MC bisa bertahan hidup. Di sini Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar Nona Hansu begitu perhatian kepadanya. Bahkan saat itu si Nona memberikan pil penyembuhan untuknya, sehingga membuat Xiaoyan sedikit termenung karena secara tiba-tiba ia merasakan perasaan yang begitu akrab terhadap gadis tersebut. Setelah Nona Hansu menjauh, Pak Tua Chong lantas menggoda Xiaoyan karena telah terpesona oleh Nona Hansu. Beliau meminta Xiaoyan agar jangan merasa malu karena di seluruh pasukan yang ada di sana tak ada satupun yang dapat menolak pesona dari Nona Hansu. Namun Xiaoyan hanya tersenyum. Lalu ia berkata bahwa ada sesuatu yang ia ingin tanyakan kepada Pak Tua Chong. Singkat waktu, malam pun tiba. Di sini Pak Tua Chong tidak menyangka bahwa sebelumnya Bang MC mengalami badai luar angkasa sehingga terluka cukup parah. Namun ia sangat kagum karena Xiaoyan mampu melarikan diri. Xiaoyan menceritakan bahwa jika bukan karena perisai api yang ia miliki, maka mungkin saja dirinya sudah hancur oleh badai luar angkasa tersebut. Padahal dirinya baru pertama kali pergi melalui lubang cacing. Karena Xiaoyan bukan berasal dari wilayah itu, Pak Tua Chong lantas bertanya kemanakah Bang Xiaoyan akan pergi. Xiaoyan memberitahu tujuannya yaitu pergi ke wilayah dataran tengah atau dikenal dengan sebutan Danta. Pak Tua Chong berkata bahwa Danta adalah wilayah yang sangat jauh dari tempat mereka berada saat itu. Walaupun menggunakan lubang cacing luar angkasa juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian karena malam sudah larut, Pak Tua Chong mengajak Xiaoyan untuk beristirahat dan akan melanjutkan pembicaraan mereka pada esok harinya. Saat ini Xiaoyan menebak jika Xiao Yixian dan Jian seharusnya sudah sampai di dataran tengah.
Ia berencana akan menemui mereka di sana. Karena jarak tempatnya berada saat itu masih jauh sehingga dirinya memutuskan untuk memulihkan diri terlebih dahulu, sekalian mencari informasi keberadaan kuil Aula Jiwa. Selain itu, ia juga harus menemui teman lama Abah Yalau yaitu Peng Zonzi. Sembari menatap langit, Bang MC sangat merindukan Sun Er dan tidak sabar lagi untuk bertemu dengannya. Esok harinya, Xiaoyan dan rombongan melanjutkan perjalanan. Kemudian ketika mereka berada di lembah 10.000 ular, Nona Hansu menghentikan langkah kudanya. Ia memerintahkan pasukan agar menyiapkan garam untuk mengusir ular yang akan mengganggu mereka. Pak Tua Chong menjelaskan bahwa lembah itu adalah lembah 10.000 ular dan termasuk wilayah ular iblis yang dipimpin oleh Master Du Huang yang bernama Komandan Siamang. Orang itu memiliki kemampuan mengendalikan semua jenis ular berbisa. Adapun setiap rombongan yang melewati lembah tersebut harus menyetorkan uang bayaran. Jika tidak, maka jangan berharap akan keluar dengan selamat. Di tengah pembicaraan Xiaoyan dan Pak Tua Chong, tiba-tiba saja langit berubah menjadi gelap serta terlihat banyak ular bermunculan dari celah batu di dalam lembah tersebut. Di atas langit yang gelap terlihat sosok aneh yang dikenal dengan sebutan Komandan Xia. Orang ini berkata jika rombongan Xiaoyan ingin lewat maka harus bayar. Agar tidak terjadi masalah, Pak Tua Chong lantas menyerahkan amplop berisi duit sekitar 10 juta rupiah. Komandan ini sangat senang karena Pak Tua Chong sudah mengerti dengan aturan di lembah tersebut. Akan tetapi, walaupun Pak Tua Chong sudah membayar uang, rupanya ketika melihat Nona Hansu yang begitu cantik dan mempesona membuat Komandan Xia menginginkannya. Dengan tatapan penuh kemusuhan, orang ini mencoba menggoda Hansu. Tentu saja si Nona yang tidak menyukai hal itu langsung menyerangnya. Namun karena si Nona hanya berada di ranah doang, ia dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya.韩家家主和那几个长老确实不好，还想反抗斗皇之力。 Pak Tua Chong mengancam jika Komandan Xia berani menyerang keluarga Han, maka leluhur keluarga mereka tidak akan tinggal diam. Rupanya Komandan Xia sendiri menyadari hal tersebut. Namun jika dia berhasil menghabisi semua orang yang ada di tempat itu dan membawa Nona Hansu ke wilayahnya, maka tidak akan ada yang mengetahui perbuatan yang ia lakukan. Kemudian ia memerintahkan ribuan ular untuk menyerang. Sementara Babang Xiaoyan, dirinya berpura-pura bersembunyi di dalam kereta, lantas menyerang semua ular itu dari kejauhan. Pak Tua Chong sangat senang karena ada orang kuat lewat membantu mereka. Terlihat ribuan ular itu langsung menjadi abu ketika terkena api geok berwarna hijau yang muncul secara tiba-tiba. Komandan Xia sangat marah karena ada yang berani melawannya. Lalu tiba-tiba muncul sebuah kekuatan yang terbentuk dari api giok berwarna hijau di langit, diiringi dengan sebuah suara yang memerintahkan agar Komandan Xia segera mundur. Namun orang ini tidak menghiraukannya, ia malah menyerang ke arah Nona Hansu. Alhasil sebelum tangan Komandan Xia menyentuh si Nona, tubuhnya dihantam oleh sebuah kekuatan yang sangat kuat. Pak Tua Chong sangat terkejut karena kekuatan orang misterius itu sangatlah kuat, bahkan dapat membuat Komandan Xia yang berada di ranah Du Huang terluka. Sementara Komandan Xia menyadari bahwa sepertinya orang misterius yang menyerangnya saat itu adalah seorang alkemis karena menggunakan kekuatan jiwa. Kemudian orang misterius ini kembali menyerang sehingga membuat Komandan Xia langsung melarikan diri. Semua orang sangat senang karena akhirnya mereka terselamatkan. Nona Hansu sangat berterima kasih atas pertolongan orang misterius tersebut. Kemudian Pak Tua Chong memberitahu bahwa sepertinya orang misterius itu sudah pergi. Kemudian si Nona menanyakan keadaan Xiaoyan. Pak Tua Chong memberitahu bahwa Xiaoyan sedang bersembunyi di dalam kereta karena ketakutan oleh ribuan ular yang sebelumnya bermunculan. Benar saja, ketika si Nona memeriksa ke dalam kereta, Bang MC berpura-pura ketakutan sehingga membuat si Nona tidak yakin jika orang misterius tadi adalah Xiaoyan. Setelah si Nona menjauh, Xiaoyan akhirnya dapat menghela napas lega. Ia tidak menyangka bahwa Nona Hansu memiliki insting yang begitu tajam, bahkan aktingnya hampir saja ketahuan.
Pada malam harinya di perkemahan, kejadian pada siang tadi menjadi topik utama pembicaraan orang-orang. Mereka tidak menyangka bahwa Komandan Xia melarikan diri dengan memalukan. Mereka menebak bahwa orang misterius yang menolong mereka saat itu setidaknya adalah seorang alkemis tingkat 6. Mereka menyayangkan tidak bisa melihat orang misterius tersebut, yang mana seorang alkemis tingkat 6 sangatlah sulit untuk dijumpai. Bahkan kepala alkemis di keluarga Han sendiri masih berada di tingkat 5. Sementara di dalam tenda yang lain terlihat Bang MC sedang berkultivasi, yang mana berkat pil pemulihan jiwa yang diberikan oleh Nona Hansu, akhirnya luka-luka pada tubuh Xiaoyan perlahan sembuh. Bahkan tidak hanya itu, dirinya juga mendapatkan keuntungan tersembunyi atas badai luar angkasa yang ia alami. Lalu tak lama terdengar suara keributan dari arah lain. Rupanya saat itu Pak Tua Chong mendapatkan pesan dari keluarga Hong, yang mana salah satu anggota keluarga Hong menginginkan dua nona muda dari keluarga Han. Xiaoyan yang kepo lantas menanyakan tentang masalah yang telah terjadi. Kemudian Pak Tua Chong memberitahu bahwa keluarga Hong adalah saingan dari keluarga Han. Namun beberapa tahun terakhir muncul seorang jenius di keluarga Hong yang bernama Hong Chen. Diketahui bahwa Hong Chen merupakan murid dari Papiliun Guntur Angin, sehingga membuat status keluarga Hong naik. Lalu saat itu dia menerima pesan bahwa Hong Chen menginginkan dua nona muda dari keluarga Han mereka. Walaupun mereka tidak dapat menerimanya, tetapi di dataran tengah Papiliun Guntur Angin dianggap sebagai kekuatan kelas 1, sehingga berkatnya membuat keluarga Hong berkembang pesat. Nona Hansu yang merasa kesal langsung menghancurkan surat yang ia terima. Si Nona menebak bahwa tujuan utama keluarga Hong adalah untuk menguasai kota Tianbe. Karena pada esok hari mereka akan memasuki kota Tianbe, si Nona Hansu meminta agar semua orang untuk segera beristirahat lebih awal. Sementara Pak Tua Chong memberitahu Xiaoyan bahwa sepertinya perjalanan mereka akan sangat berbahaya. Untuk keselamatan Xiaoyan, Pak Tua Chong menyarankan agar setelah fajar mereka harus berpisah jalan. Ia juga memberikan uang untuk Bang MC. Keesokan harinya terlihat rombongan Nona Hansu telah memasuki kota Tianbe. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan keluarga Hong yang dipimpin oleh Hong Mo. Nona Hansu tidak menyangka jika Hong Chen mengirim Pak Tua Hong Mo untuk menangkapnya. Dengan nada penuh kesombongan, orang tua ini menyuruh Hansu agar segera ikut bersamanya. Namun si Nona menolaknya dan memilih memberikan sebuah serangan. Namun sial, hanya dengan sedikit kekuatannya Pak Tua Hong Mo berhasil memukul mundur Nona Hansu. Hong Mo tidak menyangka bahwa Nona Hansu memiliki sedikit keterampilan. Namun untuk saat itu dirinya tidak ada waktu untuk bermain dengan anak-anak. 以大欺小，不更名，坐不改姓。本上什么人？萧炎是你。小兄弟，难道之前 Pada saat ini, Pak Tua Chong menyadari bahwa orang misterius yang menolong mereka ketika di lembah 10.000 ular adalah Xiaoyan. Sementara Hong Mo ia tidak menyangka bahwa anak muda yang ada di hadapannya adalah seorang elit Du Huang bintang 7. Hong Mo mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi saat itu adalah masalah pribadi antara keluarga Hong dan keluarga Han. Dia meminta anak muda yang ada di hadapannya untuk tidak ikut campur. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan uang yang sebelumnya diberikan oleh Pak Tua Chong. Karena dirinya telah diberi uang, maka ia akan membalasnya. Di tempat lain, lebih tepatnya di kediaman keluarga Han, terlihat Hong Chen bersama para kroconya menemui Nona Han Yu agar ia ikut bersamanya ke keluarga Hong. Dirinya juga memberitahu bahwa saat itu Hansu sepertinya sudah lebih dulu dibawa oleh Pak Tua Hong Mo ke keluarga Hong. Pada saat Hong Chen begitu senang, tiba-tiba saja. 绝不会嫁给你的，小雪，你不可能！我明明派了红木去抓你。姐，我没事。 Alhasil Hong Chen terkena ciuman dari sepatu berduri milik Nona Hansu. Di sini Hong Chen tidak menyangka bahwa Hansu bisa berada di sana, padahal dia sudah memerintahkan Hong Mo untuk menangkapnya. Lalu tak lama Xiaoyan muncul membawa Hong Mo yang sudah terkapar. Sontak saja hal itu membuat Hong Chen marah besar karena ada seorang bocah yang begitu berani menyerang anggotanya.
Nona Hansu memberitahu Hanyu bahwa pemuda yang ada di hadapan mereka saat itu adalah orang yang telah menolongnya. Lalu Xiaoyan menyapa Nona Hanyu karena mereka sudah lama tidak bertemu. Di sini Xiaoyan langsung menyapa Hanyu karena mereka sudah lama tidak bertemu. Sementara Hanyu sendiri sangat terkejut karena Xiaoyan bisa berada di sana. Hansu begitu kepo karena kakaknya dan pemuda yang menolongnya saling mengenal. Kemudian Hanyu memberitahu adiknya bahwa Xiaoyan adalah juniornya ketika masih berada di Akademi Jianan. Pada saat itu, Xiaoyan yang baru saja memasuki akademi namun sudah masuk 10 besar daftar murid terkuat. Xiaoyan merasa malu karena Hanyu begitu memujinya, padahal dirinya hanya sedikit beruntung saja. Di sisi lain, Hongchen begitu kesal karena Hanyu dan Hansu begitu akrab dengan pemuda asing di hadapannya. Nona Hansu meminta agar Hongchen ini menjaga mulutnya karena saat itu bukan giliran untuk memberi mereka pelajaran. Namun Hongchen tidak peduli, yang mana saat itu jika mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, maka ia akan melepaskan mereka berdua. Terlihat para murid yang lain sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh kedua nona muda tersebut. Karena bagaimanapun Hongchen adalah Master Du Huang bintang 7. Selain itu, dia juga didukung oleh Papilion Petir Angin sehingga membuatnya begitu sombong dan membuat banyak masalah. Pada saat itu, sepertinya kedua nona muda dari keluarga Han sangat dirugikan. Hanyu memberitahu Xiaoyan bahwa Papilion Petir Angin dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Adapun Papilion Petir Utara terletak di Gunung 7 Ponik di luar kota Tianbe. Hongchen merupakan salah satu murid di Papilion Petir Angin Utara. Di sini Xiaoyan mulai mengerti tentang masalah yang dialami oleh keluarga Han, yang mana sepertinya pengaruh Papilion Petir Angin sangatlah besar. Sementara Nona Hansu yang sudah merasa kesal dengan wajah Hongchen yang mirip Balmond ini langsung berniat mengajaknya baku hantam. Namun langkah kakinya dihentikan oleh Hanyu. Karena Hansu hanyalah seorang Master Duang, maka tidak akan bisa melawannya. Dengan penuh kesombongan, Hongchen meremehkan Hanyu dan Hansu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkannya, bahkan jika mengerahkan semua murid dari keluarga Han. Di sini Xiaoyan berkata walaupun saat itu Hongchen dapat mengalahkan Hanyu dan Hansu, namun untuk membawa mereka berdua pergi tidak akan semudah itu pergoso. Karena saat itu babang tampan Xiaoyan akan melindungi kedua nona muda tersebut. Hanyu sangat senang karena adanya Xiaoyan yang melindungi mereka. Sementara Hansu, dia sangat terkejut karena secara tiba-tiba kekuatan Xiaoyan meningkat dengan cepat. Aura hijau giok langsung menyelimuti tubuhnya. Sedangkan Hongchen tubuhnya mengeluarkan aura api dan petir. 不好意思听，这种中二的台词你好意思说？让你尝尝我的厉害！实力相当呢。 这种中二的台词你好意思说？ Setelah saling serang, didapati bahwa kekuatan kedua orang ini seimbang. Namun Hongchen kembali melancarkan serangan mematikan ke arah Xiaoyan. Tetapi babang Xiaoyan dapat dengan mudah menahan serangan itu, bahkan Hongchen dipukul mundur olehnya. Setelah bertukar pukulan, Hongchen menyadari bahwa pemuda yang ada di hadapannya saat itu juga Master Du Huang bintang 7 seperti dirinya. Dengan nada mengejek, Xiaoyan meminta Hongchen agar mengeluarkan semua teknik yang ia miliki. Benar saja, Hongchen langsung termakan oleh provokasi yang Xiaoyan lakukan, yang mana saat itu ia langsung menggunakan metode rahasia dari Papilion Petir Angin, yaitu teknik palu petir. Hansu dan Hanyu sangat terkejut karena Hongchen akan menggunakan metode rahasia untuk melawan Xiaoyan. Apalagi palu yang ia gunakan saat itu adalah harta berharga dari Papilion Petir Angin. Terlihat Hongchen dengan palu petirnya bersiap menghantam kepala lawannya. Sementara Xiaoyan untuk mengkonter serangan yang Hongchen lancarkan, ia langsung menggunakan teknik rahasia 3 perubahan api misterius. Sehingga kekuatan babang Xiaoyan meningkat ke puncak ranah Do Huang dan hampir mendekati ranah Dozong. Nona Hansu dapat merasakan bahwa metode rahasia yang Xiaoyan gunakan sepertinya jauh lebih kuat dari metode rahasia yang Hongchen gunakan. Hanyu memberitahu bahwa ketika mereka masih berada di Akademi Jianan, Xiaoyan bahkan berani melawan seorang elit Do Huang hanya dengan ranah dadosinya.
Pada saat itu Hong Chen akan sial karena telah bertemu lawan seperti Xiaoyan. Kembali ke pertarungan. Setelah Xiaoyan mengaktifkan 3 perubahan misteriusnya, Hong Chen dapat merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan meningkat secara tiba-tiba. Bahkan saat itu dirinya kembali terpental oleh aura kekuatan yang dikeluarkan dari tubuh Xiaoyan. Di sini Xiaoyan mengejek Hong Chen bahwa kibasan tangannya saat itu tidaklah akan membunuhnya. Hong Chen tidak menyangka karena Xiaoyan adalah orang pertama yang membuatnya babak belur seperti itu. Xiaoyan lantas memintanya agar menyerah. Namun Hong Chen yang sombong ini berkata bahwa ia tidak akan menyerah karena dirinya masih belum menggunakan palu petir miliknya. Terlihat petir yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul ketika Hong Chen menggunakan palu petirnya. Sedangkan di tempat lain terlihat seorang tetua yang sangat penasaran karena Hong Chen menggunakan keterampilan bertarung pemimpin Papilion. Kembali ke pertarungan, terlihat Hong Chen melancarkan serangan terkuatnya. Sedangkan Xiaoyan ia menggunakan segel pemecah gunung untuk mengkonter serangan tersebut. Setelah terkena hantaman segel pemecah gunung, pakaian Hong Chen langsung compang-camping, bahkan saat itu ia menjadi bahan tertawaan para murid keluarga Han. Pada saat itu, Nona Hanyu menyimpan video memalukan Hong Chen ke dalam sebuah batu kristal, yang mana jika masih berani mengganggu keluarga Han mereka, maka dirinya akan menyebarkan video tersebut ke seluruh dataran tengah. Hong Chen masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Namun karena orang ini begitu sombong, ia malah menyerang Xiaoyan secara diam-diam. Namun tanpa Hong Chen sadari, Xiaoyan memiliki teknik langkah 3000 petir, sehingga serangannya tersebut tidak dapat melukai Xiaoyan. Xiaoyan sangat menyesalkan tindakan yang Hong Chen lakukan, padahal dirinya sudah memberinya kesempatan, namun malah ingin menyerangnya. Alhasil Xiaoyan menghapus kultivasi yang Hong Chen miliki. Pada saat itu, tiba-tiba saja muncul salah satu tetua dari Papilion Petir Angin menolong Hong Chen. Orang tua ini bernama Shen Yun. Di sini Hong Chen memberitahu tetua Shen Yun bahwa Xiaoyan adalah orang yang ingin membunuhnya. Tetua ini dapat merasakan bahwa kultivasi yang Hong Chen miliki sudah dihancurkan. Kemudian ia bertanya dari mana Xiaoyan mendapatkan langkah 3000 petir karena tidak ada murid seperti Xiaoyan di Papilion Petir Angin. Xiaoyan memberitahu bahwa dirinya menemukan teknik tersebut secara tidak sengaja. Lalu tetua ini berkata bahwa melatih teknik langkah 3000 petir adalah sebuah pelanggaran berat. Apalagi teknik itu telah dicuri oleh seseorang dari Papilion Petir Angin. Orang tua ini menuduh Xiaoyan lah yang telah mencurinya. Nona Hanyu meminta agar tetua Shen Yun tenang karena sepertinya ada kesalahpahaman di antara mereka. Namun sial, orang tua ini malah menuduh keluarga Han juga terlibat dengan masalah pencurian teknik langkah 3000 petir. Di sini Xiaoyan meminta Hanyu agar jangan khawatir karena tetua Shen Yun dan keroconya itu hanyalah preman kelas teri belaka, sehingga tidak ada gunanya menghormati mereka. Sontak saja tetua Shen Yun sangat marah karena Xiaoyan telah meremehkan Papilion Petir Angin mereka. Di sini beliau memberikan 2 pilihan untuk Xiaoyan. Yang pertama, ikut bersamanya ke Papilion Petir Angin untuk mendapatkan hukuman dari Master Papilion. Dan yang kedua, dia akan membunuh Xiaoyan karena bagaimanapun teknik langkah 3000 petir tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Tetua ini memperingatkan Hanyu agar jangan ikut campur, jika tidak maka keluarga Han akan menanggung akibatnya. Xiaoyan meminta Hanyu agar jangan khawatir karena masalah itu tidak berhubungan dengan keluarga Han. Lalu Xiaoyan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan Papilion Petir Angin. Bahkan saat itu jika ingin membunuhnya, maka tetua Shen Yun tidaklah bisa untuk melakukannya. Tetua ini hanya tertawa sembari meremehkan Xiaoyan. Ia langsung melancarkan serangan ke arahnya. Namun tiba-tiba tetua Shen Yun dikejutkan oleh kemunculan seonggok kekuatan Dozong bintang 6. Lalu cerita pun bersambung. Bye-bye.